Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ayu Melani dengan NIM 252010035 Prodi S1 Farmasi Universitas Indonesia Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Secara konseptual, ekonomi Islam dapat dipahami sebagai sistem ekonomi yang menyatukan antara dimensi material dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menitik beratkan pada aspek material, keuntungan, dan efisiensi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral maupun spiritual. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam terdapat 5, yaitu yang pertama, 1. Tauhid, semua harta hakikatnya milik Allah. 2. Keadilan, tidak merugikan pihak lain. 3. Keseimbangan atau tawasun, seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat. 4. Kebebasan yang bertanggung jawab, bebas berusaha selama sesuai syariah. Kelima, kemaslahatan atau maslahah, yaitu kegiatan ekonomi yang membawa manfaat bagi individu dan masyarakat serta menghindarkan dari mudarat. Larangan dalam ekonomi Islam. 1. Riba. Riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual-beli tanpa adanya resiko atau usaha yang seimbang. 2. Gharar. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian suatu akad atau transaksi baik dari segi objek, harga, maupun penyerahan. 3. Maisir. Maisir adalah perjudian atau spekulasi berlebihan yang mengandalkan untung-untungan tanpa usaha yang produktif. 4. Usaha dan barang yang haram. Islam melarang aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang haram karena berdampak buruk bagi individu maupun masyarakat. Perbedaan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain. 1. Kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menekankan kebebasan individu dalam memiliki dan mengelola sumber daya dengan orientasi utama untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. 2. Sosialisme. Sosialisme merupakan sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi dengan tujuan pemerataan. 3. Ekonomi Islam sebagai jalan tengah. Ekonomi Islam hadir sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Sistem ini menggabungkan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan utama ekonomi Islam meliputi 1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan distribusi kekayaan, menjaga harta, dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Penerapan ekonomi Islam di Indonesia. Di dalam dua dekade terakhir, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan tren yang positif baik dari aspek kelembagaan, relokasi, dan pendidikan. 1. Perbankan syariah. 2. Pasar modal syariah. 3. Asuransi syariah atau takaful. 4. Regulasi pemerintah. 5. Pendidikan ekonomi Islam.
Kesimpulan yaitu ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam, ekonomi Islam mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi umat Islam. Sekian dari materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.